Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Novianti dengan NIM 2302100608. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PKM RSH yang berjudul Entrepreneurial Failure Simulation sebagai inovasi pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan resiliensi dan literasi keuangan siswa SMA. Penelitian ini merupakan bagian dari program kreativitas mahasiswa riset sosial humanior atau PKM RSH di SMA Negeri 1 Kota Madiun. Yang pertama adalah latar belakang generasi Z menghadapi tantangan ekonomi dan psikologis di era yang penuh ketidakpastian. Namun literasi keuangan siswa SMA masih rendah dan resiliensi belum terbentuk dengan baik. Pembelajaran ekonomi di sekolah masih bersifat teoritis dan kurang melatih siswa menghadapi kegagalan. Oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran melalui Entrepreneurial Failure Simulation untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus membangun resiliensi siswa. Kedua, ada rumusan masalah. Literasi keuangan dan resiliensi merupakan kompetensi penting bagi siswa SMA dalam menghadapi tantangan ekonomi dan psikologis di era ketidakpastian. Namun, pembelajaran ekonomi di sekolah masih cenderung teoritis dan belum memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk belajar mengelola keuangan serta menghadapi kegagalan secara konstruktif. Permasalahan literasi keuangan. Yang pertama, berdasarkan survei OJK pada tahun 2021, tingkat literasi keuangan pelajar SMA hanya mencapai 16,2%, jauh di bawah rata-rata nasional. Kedua, rendahnya literasi keuangan ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan finansial di masa depan. Yang ketiga, hal ini berisiko menyebabkan kesalahan pengelolaan keuangan dan keputusan finansial di masa depan. Permasalahan resiliensi remaja. Selain masalah finansial, aspek psikologis remaja juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan tingginya tingkat kecemasan, depresi, dan fenomena seperti quitting yang mencerminkan rendahnya daya tahan mental generasi muda. Rendahnya resiliensi membuat siswa mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi sekolah sebagai alternatif inovasi pembelajaran ekonomi yang mampu meningkatkan literasi keuangan dan resiliensi siswa melalui pengalaman belajar yang nyata dan bermakna. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana pengembangan keterampilan riset dan inovasi pendidikan, serta bagi dunia pendidikan sebagai referensi pengembangan model pembelajaran ekonomi berbasis pengalaman dan pembelajaran dari kegagalan. Tinjauan pustaka. Literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dan mengambil keputusan keuangan secara bijak, sedangkan resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali saat menghadapi tekanan atau kegagalan. Pendekatan experiential learning dan konsep productive failure menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman langsung, termasuk kegagalan yang terstruktur. Berdasarkan teori tersebut, Entrepreneurial Failure Simulation dikembangkan sebagai model pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan literasi keuangan dan resiliensi siswa SMA. Landasan teori. Penelitian ini berlandaskan pada teori literasi keuangan, resiliensi, experiential learning, dan productive failure. Literasi keuangan berperan dalam membentuk kemampuan siswa mengelola keuangan secara bijak, sementara resiliensi siswa penting untuk membantu siswa bertahan dan bangkit dari kegagalan. Teori experiential learning menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, sedangkan productive failure memandang kegagalan sebagai sarana pembelajaran yang bermakna. Integrasi keempat teori tersebut menjadi dasar pengembangan Entrepreneurial Failure Simulation. Penelitian terdahulu. Penelitian tentang productive failure membuktikan bahwa kegagalan terstruktur dapat meningkatkan pemahaman konseptual, sementara studi simulasi kewirausahaan menunjukkan meningkatkan resiliensi dan keterampilan adaptasi. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga penelitian ini hadir untuk mengadaptasi dan menerapkan pendekatan tersebut pada siswa SMA. Selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian ini memposisikan
Entrepreneurial Failure Simulation sebagai variabel bebas yang diterapkan dalam pembelajaran ekonomi. Simulasi tersebut memberikan pengalaman kewirausahaan berbasis kegagalan dan struktur yang mendorong siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Proses ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan dan resiliensi siswa sebagai variabel terikat, sehingga pembelajaran ekonomi tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep keuangan, tetapi juga membentuk ketahanan mental siswa dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode PKM-RSH dengan mengadaptasi model Brock dan Enkal. Tahapan penelitian meliputi studi pendahuluan, pengembangan prototip, entrepreneurial failure simulation, validasi ahli, serta uji efektivitas melalui eksperimen kuasi dengan desain 100% control group. Subjek penelitian adalah siswa SMA dengan analisis data menggunakan statistik untuk mengukur peningkatan literasi keuangan dan resiliensi. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, data penelitian dikumpulkan melalui tes literasi keuangan untuk mengukur pemahaman finansial siswa. Yang kedua, kuesioner resiliensi untuk menilai ketahanan mental, serta observasi dan wawancara. Selain itu, data kualitatif dikumpulkan melalui observasi dan wawancara guna mengetahui keterlibatan siswa, respon terhadap kegagalan, serta proses pembelajaran selama simulasi berlangsung. Selanjutnya, teknik analisis data. Data kuantitatif yang diperoleh dari tes literasi keuangan dan kuesioner resiliensi dianalisis menggunakan statistik inferensial untuk mengetahui peningkatan hasil belajar sebelum sesudah penerapan entrepreneurial failure simulation. Data kualitatif, hasil observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap proses pembelajaran dan respon siswa. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, penerapan entrepreneurial failure simulation terbukti meningkatkan literasi keuangan dan resiliensi siswa dibandingkan pembelajaran konvensional. Siswa juga menunjukkan sikap lebih aktif, adaptif, dan mampu belajar dari kegagalan selama proses pembelajaran. Pembahasan hasil pertama menunjukkan bahwa entrepreneurial failure simulation mampu meningkatkan literasi keuangan siswa karena pembelajaran dilakukan melalui pengalaman langsung dalam mengelola keuangan. Siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam situasi simulasi. Pembahasan hasil kedua. Hasil kedua menunjukkan adanya peningkatan resiliensi siswa, pengalaman menghadapi kegagalan terstruktur dalam simulasi melatih siswa dan tidak mudah menyerah, mampu merefleksikan kesalahan secara bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan entrepreneurial failure simulation dalam pembelajaran ekonomi terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan resiliensi siswa SMA. Melalui pengalaman kewirausahaan yang dirancang dengan kegagalan struktur, siswa tidak hanya memahami konsep keuangan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Selain itu, siswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, serta mampu merefleksikan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Saran berdasarkan kesimpulan tersebut, agar entrepreneurial failure simulation dapat dijadikan alternatif model pembelajaran ekonomi di sekolah untuk memperkuat kompetensi kognitif dan karakter siswa secara bersamaan. Guru diharapkan dapat mengintegrasikan simulasi ini ke dalam kurikulum dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik siswa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan peneliti dengan cakupan sampel yang lebih luas, durasi penerapan yang lebih panjang, serta mengkaji variabel lain seperti motivasi belajar dan sikap kewirausahaan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.